Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Rahimah sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tipe ilmu komunikasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Wade Husna. Yang kedua, Ainul Rahimah, yaitu saya sendiri. Ketiga, Vinanda Auliasari. Keempat, Irna Sriwahyuni. Kelima, Aprilia Eka Saputri. Keenam, Nur Azida. Dan yang ketujuh, Aska Salsabila. Selanjutnya saya persilahkan Wade Husna untuk membacakan materi yang pertama. Klasifikasi komunikasi. Seperti halnya definisi komunikasi, klasifikasi tipe atau bentuk komunikasi di kalangan para pakar juga berbeda satu sama lainnya. Klasifikasi itu didasarkan atas sudut pandang masing-masing pakar menurut pengalaman di bidang studinya. Menurut buku Human Communication 1980, mengklasifikasi komunikasi dalam 5 bagian. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi publik. Menurut Joseph DeVito dalam buku Komunikologi 1982, bagi komunikasi dalam 4 bagian. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Jenis-jenis komunikasi menurut Erwin Page dengan teman-temannya dari Brigham Young University dalam bukunya Technique for Effective Communication tahun 1979 membagi komunikasi ada 3 jenis. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri, yang kedua komunikasi antar pribadi, yang ketiga komunikasi halayak. Selanjutnya saya persilakan Vinanda Auliasari. Ada pula beberapa sarjana komunikasi aliran Eropa hanya membagi komunikasi atas 2 macam tipe, yakni 1 komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, 2 komunikasi massa. Sementara di Indonesia sendiri ada kalangan yang membagi komunikasi atas 2 macam, yakni 1 komunikasi massa, 2 komunikasi sosial. Memperhatikan pandangan para pakar di atas mengenai tipe komunikasi yang akan kita bahas dalam buku modul pengantar ilmu komunikasi yang disusun oleh dosen kita, Ibu Dr. Hadewia, SAMSI, telah dibagi atas 4 macam tipe, yakni 1 komunikasi dengan diri sendiri, interpersonal communication, 2 komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, yang ketiga komunikasi publik, public communication, yang keempat komunikasi massa, massa communication. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Aska Salsabila untuk membacakan materi selanjutnya. Komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain, proses komunikasi dengan diri sendiri seperti yang kita ketahui. Proses komunikasi sendiri terjadi karena adanya seseorang yang menjadi lawan komunikasi. Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan diri sendiri? Ternyata proses komunikasi di sini bisa terjadi karena adanya seseorang yang memberikan arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbersih dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, dan fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri sendiri. Contohnya, dalam sebuah proses pengambilan keputusan seringkali seseorang dihadapkan pada pilihan ya atau tidak. Keadaan seperti inilah yang membawa seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri, terutama dalam pertimbangan untuk ruginya suatu keputusan yang akan diambil. Cara ini hanya bisa dilakukan dengan metode komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Beberapa kalangan menilai bahwa proses pemberian arti terhadap suatu yang terjadi dalam diri individu belum dapat dinilai sebagai proses komunikasi, melainkan suatu aktivitas internal monolog.
Studi tentang komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication kurang begitu banyak mendapatkan perhatian kecuali dari kalangan yang berminat dalam bidang psikologi behavioristik. Selanjutnya saya persilahkan Aprilia Eka Saputri. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Seperti yang dinyatakan LWNT 1979 bahwa interpersonal communication is communication involving two or more people in a face-to-face setting. Jenis komunikasi antar pribadi menurut sifatnya. A. Komunikasi diadik atau diadic communication ialah komunikasi yang berlangsung secara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yakni 1. Percakapan dapat berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. 2. Dialog berlangsung dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal. 3. Wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab. Komunikasi kelompok kecil, small group communication, ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Komunikasi kelompok kecil oleh banyak kalangan dinilai sebagai tipe komunikasi antar pribadi karena anggota-anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong, di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pembicara tunggal yang mendominasi situasi. Sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga bisa sebagai penerima. Oleh karena itu, pengaruhnya bisa bermacam-macam. Selanjutnya saya mempersilahkan Irna Sri Wahyuni untuk membacakan materi selanjutnya. Tidak ada batas yang menentukan secara tegas berapa besar jumlah anggota suatu kelompok kecil. Lantas, bagaimana dengan komunikasi yang menggunakan media elektronik? Apakah prosesnya bisa disebut dengan komunikasi antar pribadi sekalipun berlangsung tanpa situasi tatap muka? Menurut Everett M. Roberts, proses komunikasi yang menggunakan telepon kurang kena bila digolongkan sebagai komunikasi antar pribadi atau komunikasi massa. Sementara itu, sarjana komunikasi Amerika lainnya seperti MC Krosky memasukkan alat komunikasi yang menggunakan media elektronik seperti telepon sebagai saluran komunikasi antar pribadi. Oleh sebab itu, timbullah istilah komunikasi antar pribadi yang beralat memakai media mekanik dan komunikasi antar pribadi yang tidak beralat berlangsung secara tatap muka. Komunikasi publik. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking, dan komunikasi halayak atau audience communication. Apapun namanya, komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Ciri-ciri komunikasi publik. Komunikasi interpersonal atau pribadi karena berlangsung secara tatap muka. Penyampaian pesan berlangsung secara kontinu. Pesan yang disampaikan itu tidak berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Komunikasi publik biasa ditemui dalam berbagai aktivitas seperti kuliah umum, khutbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah, dan semacamnya. Yang membacakan materi selanjutnya yaitu Nur Azidah. Ada pula kalangan tertentu menilai bahwa komunikasi publik bisa digolongkan komunikasi massa bisa dilihat dari pesan yang terbuka. Tetapi, terdapat beberapa kasus tertentu di mana pesan yang disampaikan itu terbatas pada segmen khalayak tertentu, misalnya pengarahan, diskusi panel, dan seminar. Komunikasi publik juga bisa disebut komunikasi kelompok apabila dilihat dari segi tempat dan situasinya. Next, komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang
lembaga pada halayak yang bersifatnya massal, melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Komunikasi massa memiliki ciri tersendiri, yakni 1. Sifat pesannya terbuka dengan halayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. 2. Sumber dan penerima dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Yang ketiga, pesan komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat atau tertunda dan sangat terbatas. 4. Sifat penyebaran pesan melalui media massa berlangsung begitu cepat, serempak, dan luas.